Selamat pagi untuk anak-anak, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak baik semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bisa belajar meskipun dari rumah. Ya, baik anak-anak, untuk materi untuk semester 2 pada pagi hari ini untuk pertama kita belajar tentang teorema Pythagoras. Tentunya dengan ini kita belajar matematika bisa, matematika pasti bisa. Oke, anak sekalian, kita langsung saja masuk pada materi berikut ya. Nah, tentang teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau disebut hipotenusa, yaitu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nah, ini yang perlu anak-anak pahami ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, jadi teorema Pythagoras ini berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya, ini sisi tegaknya, ini sisi alasnya, sedangkan sisi miringnya adalah ini ya. Sisi miringnya adalah di sini. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi untuk berikutnya. Nah, tadi kalau kita lihat siku-sikunya di sini, kemudian ini depannya adalah merupakan sisi miringnya, sisi yang paling panjang. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan dalam sebuah pernyataan bahwa jika A ini A kuadrat ditambah B kuadrat tambah B kuadrat ini sama dengan C kuadrat. Sekali lagi, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kemudian kita lihat di sini, jika C adalah panjang sisi miringnya atau hipotenusa dalam sebuah segitiga, maka A dan B adalah panjang sisi siku-sikunya. Jadi A dan B itu panjang sisi siku-sikunya. Sehingga berdasarkan teorema Pythagoras di atas, maka diperoleh hubungan bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana? Paham ya? Oke ya. Kita lanjutkan lagi untuk anak-anak sekalian bahwa untuk dalil ini bisa kita turunkan dari rumus yang pertama tadi. Ini A kuadrat A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya. C ini tadi adalah sisi yang paling panjang. Atau bisa B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Ada satu catatan dalam menentukan persamaan Pythagoras. Ini berlaku, yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah siapa yang berkedudukan sebagai hipotenusa atau sisi miring. Karena sisi miring ini adalah merupakan sisi yang paling panjang. Ya. Nah, kita akan melihat contohnya seperti ini. Tentukan rumus Pythagoras dan turunan dari segitiga yang memiliki panjang sisi miringnya A dan sisi siku-sikunya A dan C. Nah, di sini ini titik segitiga A, B, C. Sisi A-nya itu sisi yang berada di depan sudut A ini. Jadi ini. Ya, ini A. Kemudian ini adalah sisi C dan ini adalah sisi B. Sisi yang berada di titik depan titik B. Ya, sudut A itu 90 derajat siku-siku. Sehingga dengan demikian diperoleh rumusnya bahwa A tadi, A yang sisi panjang, A kuadrat sama dengan B kuadrat di sini ditambah C kuadrat. Sedangkan turunannya, jika ditanyakan untuk panjang sisi B, ini B di sini adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Sedangkan turunan yang kedua adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, demikian untuk anak-anak sekalian, mudah sekali ini. Yang terpenting anak-anak tahu sisi yang paling panjang ini
yang mana. Ini sisi yang berada di depan sudut siku-siku, sudut yang paling besar ya. Nah, berikutnya bagaimana kita cara menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Contohnya seperti ini. Nah, contoh 1, pada segitiga ABC sisi siku-sikunya di titik A. Panjang AB 4 cm dan AC sama dengan 3 cm. Hitunglah BC. Tentunya untuk menjawab ini anak-anak bisa menggambar dulu segitiga siku-siku ABC. Segitiga ABC, kemudian sisi yang paling panjang itu yang mana. Nah, kemudian sisi siku-sikunya yang mana. Nah, sehingga di situ sisi yang paling panjang nanti adalah BC kuadrat. Ini sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, nanti sebaiknya anak-anak menggambar dulu, nah, sehingga akan terlihat jelas. Sehingga jika AC itu adalah 3, maka ini menjadi AC kuadrat adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini dikuadratkan, hasilnya 9 ditambah 6 dan 25. Ini masih BC kuadrat, sekarang BC itu sama dengan 5. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke ya, untuk contoh yang kedua seperti ini juga sama. Panjang sisi siku-siku dalam sebuah segitiga siku-siku adalah 4x cm 3x cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 20 ya, ini 20. Ini yang paling panjang ini. Ya, maka yang paling panjang dikuadratkan ini sama dengan tadi 4x dikuadratkan dan 3x dikuadratkan. Sehingga ini 20 kuadrat adalah 400 dan 4x dikuadratkan itu adalah 16x kuadrat, sedangkan 3x kuadrat itu adalah sama dengan 9x kuadrat. Sehingga ini kalau kita jumlah adalah 25 kuadrat. Maka x kuadrat diperoleh 16. Sedangkan x adalah akar 16 adalah 4. Jadi nilai x adalah 4. Demikian untuk anak-anak sekalian, untuk dua contoh ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Dan untuk berikutnya, anak-anak saya berikan tugas ke satu, yaitu 2 soal saja yang sederhana. Semoga dengan soal ini anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, teliti, dan benar. Demikian anak sekalian, selamat mencoba dan sukses. Semangat, matematika pasti bisa.